Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan yang akan menghadapi yaitu seleksi kompetensi bidang. Ya, jumpa lagi bersama kami di sini, yaitu channel Setus Edukasi yang berbagi tentang soal-soal SKB. Dan pada kesempatan ini kami akan merangkum beberapa soal di sini, yaitu tentang formasi Kementerian PUR ya, atau Pekerja Umum Perumahan Rakyat. Di sini kita akan bahas ini ada teknik bangunan, ada pengawas perumahan, analisis bangunan gedung, teknik penyihatan lingkungan, kemudian teknik arsitektur, analisis pemukiman, penata ruang, dan pekerjaan perumahan rakyat. Nah, di sini kita bahas untuk dinas PUR ya, yang biasa disebut dengan PUR untuk kita yang akan menghadapi seleksi kompetensi bidang pada tahun 2020 ini. Ini sesuai dengan Permen Pan RB nomor 23 tahun 2019 dan dari BKN nomor 11 tahun 2019. Nah, di sini saya tidak bahas semuanya. Kalau kita bahas ini yang 8 poin ini ya, mungkin menghabiskan sekitar 1 hari, tapi di sini kita hanya membahas beberapa soal saja. Nanti saya akan tunjukkan soalnya, sebenarnya ada 100 poin soalnya. Nah, tapi kita bahas di sini ada 10 saja. Buat Anda yang versi lengkap nanti, silakan, nanti ada syaratnya untuk mendapatkan versi lengkap daripada formasi Kementerian Umum yang ada 9 jurusan ini ya, atau 9 kebutuhan ini. Oke, kalau sudah ready dan tahu caranya, kita langsung aja di bocoran soal nomor 1 ini dari FR ya. Nah, bocoran soal FR SKB Dinas PUR ya. Oke, soal nomor 1 kita lihat. Hasil pengamatan visual menentukan tingkat kerusakan bangunan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 24 garing FR M garing 2014. Ini sebenarnya 2014 ya. Tentang pedoman pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, di mana tingkat kerusakan bangunan dapat digolongkan atas 3. Untuk perawatan dengan biaya maksimum adalah sebesar 45% dari harga satuan tertinggi pembangunan gedung baru, termasuk kerusakan tingkat A. ringan, B. kerusakan sedang, C. berat, D. optimum, dan E. minimum. Oke, silakan yang mana jawabannya. Rekan-rekan bisa pilih yang mana jawabannya untuk soal nomor ini. Apakah A, B, C, atau D ya. Silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan rekan-rekan. Oke, silakan yang mana jawabannya. Apakah A, B, C, atau D. Silakan dijawab di kolom komentar, atau dalam hati Anda juga boleh ya. Kita lihat jawabannya adalah, kita cek, yaitu B, sedang. Jadi ini merupakan suatu tingkat kerusakan sedang ya, yaitu sedang, karena di sini ada 45%. Kalau di atas 50% itu merupakan tingkat kerusakan yang berat. Nah, ini saya dapatkan dari FR. Nanti kita coba tunjukkan di akhir video untuk soalnya ya. Oke, next. Kita lanjut di bocoran soal nomor 2. Memberikan fiber reinforced plastik atau FRP sheet merupakan metode untuk memperbaiki struktur A. struktur balok, B. struktur kolom, C. struktur sub, D. struktur plat, dan E. struktur lantai. Silakan yang mana jawabannya pada soal nomor ini, itu nomor 2 ya. Oke, apakah A, B, C, atau D? Silakan dijawab. Oke, kalau sudah jawab, kita lihat, cek langsung aja. Jawabannya adalah yaitu A, yaitu struktur balok. Ini yang disebut dengan memberikan sebuah fiber ya, fiber reinforced plastik, atau disebut dengan FRP sheet. Nah, ini suatu merupakan metode yang memperbaiki struktur balok ya. Jadi yang keempat adalah yaitu A, struktur balok. Jelas ya? Oke, kita next di bocoran soal nomor 3.
Perumahan yang dibangun di atas permukaan tanah atau air, rumah sejenis ini dibangun sebagai perlindungan terhadap banjir dan kejadian alam lainnya adalah pengertian dari A. Rumah adat, B. Rumah panggung, C. Rumah Minang, D. Rumah apung, dan E. Rumah gadang. Yap, silakan. Rekan-rekan yang di formasi PUR, silakan yang mana jawabannya A, B, C, atau D. Oke, sudah dijawab dalam hatinya. Next, kita lihat jawabannya adalah yaitu B, ya. Rumah panggung. Nah, kita lihat di sini kenapa rumah panggung? Karena kita tahu bahwa yang biasa untuk menghindari daripada banjir, kemudian kejadian alam, itu paling aman tuh rumah panggung. Ketika dia gempa misalkan, dia tidak bisa runtuh. Ini rumah panggung karena terbuat dari kayu. Kemudian ketika banjir juga apalagi, dia akan lebih aman ya untuk rumah panggung daripada rumah adat ya, rumah Minang, rumah apung, rumah gadang. Memang ini juga rumah yang merupakan kebiasaan orang Indonesia, tapi yang paling tepat adalah yaitu B, rumah panggung. Jelas ya? Oke, next kita lanjut di bocoran soal nomor 4. Jalan setapak penghubung antar desa direncanakan untuk kecepatan. Nah, ini biasa yang jalan di desa ya. Jadi kecepatannya berapa gitu. Titik-titik kilometer per jam. 1, 5-10 km per jam. B, 1-15 km per jam. C, 15-20 km per jam. D, 20-25 km per jam. Dan E, 25-30 km per jam. Yups, silakan yang mana jawabannya buat kita yang biasa tahu ya, mengemudi gimana sih tekniknya di desa, gimana kecepatannya, di jalur kecamatan gimana, di jalur provinsi gimana. Oke, silakan dijawab dalam hati Anda. Oke, kita cek langsung aja, jawabannya adalah yaitu C, 15-20 km per jam. Kenapa rekan-rekan? Karena di kecepatan 15-20 ini adalah normal. Kalau Anda mengendarai 25-30 terus Anda menabrak seorang, maka Anda kena pasal. Ya, ini di rumah desa. Di perjalanan desa ya. Di jalan antar desa seperti itu. Oke, jelas ya. Next, kita lanjut di bocoran soal nomor 5. Berikut merupakan pertimbangan drainase jalan desa, kecuali A. Jalan menjadi jelek jika badan jalan tidak cepat kering sehabis hujan. B. Jalan akan mudah terputus atau pavement or erosion bila air dibiarkan melintasi permukaan jalan. C. Jalan menjadi rusak bila air dibiarkan mengalir di tengah jalan. Dan D. Jalan menjadi bergelombang bila pondasi jalan tidak kering. Dan E. Jalan menjadi tergenang air hujan. Nah, ini pertimbangan drainase nih, jalan desa rekan-rekan ya. Ini jalan desa biasa diperbaiki dengan drainase biar tidak tergenang apa, biar tidak sehabis apa, seperti itu. Oke, silakan yang merah jawabannya untuk soal nomor 5 ini. Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu E. Jalan menjadi tergenang air hujan. Nah, ini hati-hati nih. Jadi yang tepat adalah yaitu E, ya. Jalan menjadi tergenang air hujan. Nah, buat rekan yang biasa melihat atau mendapatkan proyek di desa, jadi harus dipertimbangkan ini. Ya, ini yang disebut adalah kecualinya. Kecuali jalan menjadi tergenang air hujan. Ini merupakan pertimbangan drainase jalan desa. Ya. Oke, jelas ya. Karena ditanya adalah kecualinya. Oke, next. Kita lanjut di bocoran soal nomor 6. Tapi sebelum kita ke nomor 6,
Di sini sebenarnya ada 100 soal buat Anda yang ingin versi lengkap daripada soal di Kementerian atau Formasi PUR ini. Silakan tinggalkan email Anda pada kolom komentar atau nomor WA Anda juga boleh. Jadi lebih cepat nomor WA sih, kalau nomor email itu agak lama kita ngirim, belum login segala macam. Jadi silakan nomor WA saja. Tapi syaratnya jangan lupa like dan subscribe dulu serta komentar di video ini agar kami terus mengirimkan dan bersemangat untuk mengirimkan filenya kepada Anda. Oke, jelas ya, sudah tahu caranya. Next, kita lanjut di soal nomor 6. Beberapa kriteria pohon peneduh jalan yang baik adalah kecuali A. Memiliki batang kayu yang kuat dan tinggi pohon tidak lebih dari 15 meter. B. Daunnya rimbun dan rapat serta tidak mudah gugur. C. Cabang dan ranting tidak mudah patah. Batang tegak lurus dengan daerah bebas cabang di atas 3 meter. D. Sistem perakaran yang kuat dan dalam serta tidak melebar sehingga tidak merusak jalan atau saluran air. E. Daunnya kecil-kecil dan berwarna hijau rindang dan beranting banyak. Nah, ini ditanyakan kecuali ya. Kriteria pohon peneduh jalan ini seperti apa? Tapi ditanyakan kecualinya. Oke, kita langsung aja lihat. Jawabannya adalah yaitu E. Daunnya kecil-kecil, berwarna hijau rindang dan beranting banyak. Ini kecualinya. Ini bukan kriteria ya. Jadi kriterianya itu memiliki batang kuat, daunnya rimbun, cabang rantingnya tidak mudah patah. Nah, ini yang diminta sama kriteria untuk PUR ya. Kayak misalkan jalan di pusuk-pusuk itu biasa jalannya kayu-kayunya harus kuat nih. Ya, tidak mudah patah karena itu mengganggu dan membahayakan daripada pengguna jalan. Jadi yang kecualinya adalah yaitu E. Daunnya kecil-kecil, berwarna rindang dan beranting banyak. Ini bahaya beranting banyak. Sedikit rantingnya tapi kuat itu lebih bagus. Jelas ya? Oke, next kita ke bocoran soal nomor 7. Permasalahan pada pemasangan pondasi pada tanah berpasir lepas adalah, ingat ya, berpasir lepas ini kata kuncinya. A. Air tanah mudah jenuh sehingga sulit. B. Penurunan tanah yang tidak sama. C. Tanah longgar dan kurang padat. D. Mengakibatkan penurunan yang sangat besar. Dan E. Memiliki lubang-lubang sehingga stabilitasnya kurang. Nah, silakan ini yang dimaksud dengan pondasi tanah berpasir lepas ya. Permasalahannya di mana gitu. Silakan A, B, C atau D. Oke, silakan dijawab dalam hati Anda atau pada kolom komentar juga boleh. Yaps, kalau sudah kita cek jawabannya adalah yaitu B. Penurunan tanah yang tidak sama. Jadi memang di pasir lepas ketika kita turunkan tanah ya jadi harus ekstra hati-hati karena banyak sekali tanah yang akan terus turun dan mencari permukaan yang lebih rendah. Oke, yang keempat adalah yaitu B. Penurunan tanah yang tidak sama. Next, kita ke bocoran soal nomor 8. Jenis beton precast ya, precast, beton precast kecuali, ini kecuali lagi. A. Beton barrier untuk sarana transportasi atau parkir dan lain-lain. B. U-ditch untuk urusan proyek pengairan, selokan, got, drainase maupun irigasi. C. Box culvert untuk gorong-gorong dengan bentuk kotak, jembatan, ducting dan lain-lain. Pipa beton atau RCP untuk gorong-gorong dan bentuk bulat. Dan E. Stam beton untuk lantai. Ini ditanyain kecuali ya, jenis beton precast ini kayak gimana gitu loh. Tapi ditanyain kecualinya. Oke, kita lihat next jawabannya adalah yaitu E. Stam beton untuk lantai. Jadi jenis beton itu ada beton barrier, ada beton U-ditch, ada beton box culvert dan beton pipa beton RCP ya. Jadi ini kecualinya, stam beton untuk lantai. Jadi salah ya. Oke, ini karena ditanyain kecuali, yang tepat adalah yaitu E.
Oke, next kita lanjut di bocoran soal nomor 9. Alat berat yang digunakan sebagai penggali tanah dan bisa pula digunakan sebagai alat pengangkut material ke dalam truk. Namun meskipun demikian, ternyata alat berat tersebut tidak bisa digunakan dalam jarak jauh. Adalah pengertian dari alat berat: A. Ekskavator, B. bulldozer, C. wheel loader, D. motor scraper, E. motor grader. Silakan. Yang biasa Anda temui ketika ada bencana alam ya. Ini biasa BNPB ini yang bisa menggunakan alat ini. Itu kan tujuan kerjasama dan termasuk dari Kementerian Pekerja Umum Rumah Rakyat ya, atau PUR. Oke, silakan dijawab mana jawabannya, itu nomor 9. Saya rasa Anda tahu jawabannya. Oke, kalau sudah, kita lihat jawabannya adalah yaitu A. Ekskavator. Jadi dia tidak bisa jalan dalam jarak jauh. Dia bisa memindahkan barang, tanah, batu, segala macam ke dalam truk. Itu ekskavator. Jelas ya? Oke, kita lanjut di bocoran soal nomor terakhir, yaitu bocoran soal nomor 10. Yang mana pada soal nomor 10 ini saya mengharapkan Anda menjawabnya pada kolom komentar, sekaligus meninggalkan nomor WA Anda untuk kami kirimkan versi lengkapnya. Tapi syaratnya like dan subscribe dulu, baru kami kirimkan daripada versi lengkap untuk soal-soal terkait yang ada di Kementerian PUR ya. Oke, jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, kita lihat soalnya. Gambar yang dibuat oleh kontraktor setelah masa konstruksi selesai. Gambar ini memuat informasi lengkap dan detail dari bangunan yang sudah jadi dan harus sesuai dengan kondisi asli di lapangan saat itu. Merupakan pengertian dari A. Gambar perencanaan atau preliminary drawing, B. Gambar tender dan konstruksi, C. Gambar kerja atau shop drawing, D. Gambar jadi atau as-built drawing, dan E. Gambar sketsa. Ya, silakan dijawab pada kolom komentar ya untuk soal ini. Dan jangan lupa buat Anda versi lengkapnya seperti biasa. Silakan tinggalkan nomor WA Anda untuk kami kirimkan, tapi syaratnya like dan subscribe. Dan sekarang seperti janji saya pada awal video tadi, saya tunjukkan dari soalnya itu ada 100 jenis soal. Kita coba cek. Oke, ini dia rekan-rekan ya. Ini merupakan suatu soal. Ini banyaknya ada 100 soal. Kita coba lihat. Ini kalau geser di bawah ini banyak sekali. Ini sudah masuk ini semuanya. Teknik perumahan, kemudian lingkungan hidup, semua yang ada di di Kementerian PUR, formasi Kementerian PUR itu sudah lengkap soalnya di sini, dan itu saya ringkas hanya sebagai 10 soal saja untuk kita bahas. Nah, silakan seperti tadi buat Anda ingin kami kirimkan versi lengkap ini, silakan tinggalkan nomor WA Anda di bawah. Ya, demikian informasi terkait SKB formasi Kementerian PUR. Semoga bermanfaat buat kita semua, dan tentunya semoga ini bisa menjadi amal jariah kita bareng. Thank you, syukron. Jangan lupa like dan subscribe agar kami terus bersemangat dan berbagi soal-soal SKB CPNS 2020 maupun 2000 berikutnya. Thank you, syukron. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.